Sanes Excelsior nih Pak ya. Ketemu di Excelsior. Ayo. Kita rundingan ini, banyak kerjaan ini dari Pak Yani nih. Harus semangat. Nggih Pak, nggih Bapak nggih, harus semangat. Nggih. Saya harus dibantu ini. Sudah masuk 9, Mas. Ya, Pak Bambang. nggih. Pak Eli. Alhamdulillah. Selamat ya Pak, selamat. Mas Tio, saya hostkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Monggo, mohon diperkenalkan dirinya. Saya perlu memperkenalkan diri dulu atau nanti nunggu? Pak Eli kemana toh Pak Eli? Enggak ada yang kenal sama Bunda nih. Pak Eli, Pak Nono, Jeng Yusi sehat. Alhamdulillah Bunda Rina. Iya. Iya Bapak. Tim FBI Reborn wajib mengikuti acara malam hari ini. Nggih. Acara kita malam hari ini nanti ada tidak lanjut lagi bersama Pak Rudi setelah webinar dengan Pak Rudi dengan inovator BUMDes Brilian di bulan November. Acara juga seperti ini nanti dengan Pak Menteri Desa bersama keterkaitan Siap. keterkaitan dengan undang-undang Cipta Kerja. Seperti pembahasan saat ini, kita mempunyai ide apa, undang-undang apa, Pak Eli, atau si Bundae. Siap. Gua catetan. Sore iki wedi ya kena dicatet iki kok. Absen. Apa? Ali. Selamat malam, Sugeng Dalu, Bapak Ibu, salam kenal. Salam kenal juga Bu Yusi, Bu Wulan, Bu Kades. Di oke aja itu yang muncul di layar. Ya, Mas Nono, apa kabar? Halo. Baik. Iya. Iku bakso bocok sik tutup ta? Wis tutup. Iki saudara karo monggo mampir delok kok. Loh, wak polo sampean niku misananku. Wak polo sore. Pak Polo bagus. Oh, Pak Polo bagus. Oh iya. Di sana. Monggo mampir delok kok. Misanan. Oke. Iya, jadi yang hadir sekarang ini sudah 7 aja. Iki pentolan-pentolan saya juga ini. Pak Setu. Apa kabar Pak Setu? Ya, siap Bunda. Monggo Bunda. Pasuran mana Pak? Monggo ini, saya curhatin. Yang pertama, BUMDes itu sudah sejajar dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas Koperasi dan CV loh.
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Bunda. Ada Pak Nono, aduh, Nggih. dulurku sing paling tak sayangi. Aduh, kangen aku sama Pak Nono ini. Ada Pak Eli. Pak Eli begitu semangat, begitu tanggap, begitu tuh rikat, alhamdulillah. Pak Eli, teman-teman yang di KCD itu juga bisa diajak loh malam ini di sini, Pak Eli. Teman-teman KCD kan ada kepala desa yang aktif, Pak Eli. Aja. Saya pada jam ini saya tunjukkan ya di layar. Pada jam ini ada pertemuan dengan pusat juga. Kenapa kok bisa? Tadinya itu kan kita aja pertemuannya ya. Tetapi mereka menentukan harus malam ini karena mau membahas ada gawe besar dengan Mendes nanti bulan November dengan jadi malam ini kita rapat tentang pas tuntas pasal-pasal dalam Cipta Kerja atau Omnibus Law tentang BUMDes. Nah, kapan itu Bunda? November kira-kira kapan Bunda? November kira-kira kapan Bunda? Ini sedang mau masih belum ngumpul. Udah tak? Saya buka dulu di sini nih. Pasti saya sharing ke grup di Jawa Timur karena kita kan harus bersikap ya, tapi sikap kita tidak seperti para pendemo. Kita kan harus sikapi dengan memahami dulu apa sih BUMDes itu menurut Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kita diskusikan. Nah, nanti November kita berikan aspirasi kita gitu loh. Kelemahan dan keunggulannya apa? Kan yang penting itu intinya adalah melindungi BUMDes ini gitu loh. Jangan sampai BUMDes yang sudah dibangun oleh bapak-bapak ini terus dengan adanya Omnibus Law ini jadi ya tidak berdaya. Tapi saya melihatnya justru di bawah cahaya, cahayanya di depan aja. Kalau di belakang. Backlight. Oke, saya tak pulang. Ya, tak pulang sebentar. Pulang. Ini masih di tetangga ini. Loh, ini di mana? Wah, gawat. Ya? Halo Pak Eli. Di mana? Halo Pak Eli. Ya. Oh. Pak Eli, saya besok Senin membutuhkan surat dari jenengan, Pak Eli. Untuk kerjasama dengan UNER untuk BUMDesnya Malang. Lamongan, monggo dua tempat boleh atau mana yang mau kerjasama dengan UNER untuk pengabdian masyarakat. Jadi kita ada program ini kalau proposalnya disetujui untuk tahun depan, ada program bimbingan tentang digital marketing, tentang pembukuan, tentang banyak lah nanti ini masih tapi harus ada surat perjanjian kerjasama. Siap. Ya Bu, saat ini Pak Mas Kurniawan. Untuk dawuh. Enggak, ini agar komunikasi kita ini lebih komunikatif dan lebih menarik. Paling enggak bolehlah misalnya dikasihkan waktu yang pertama Bu Erina nanti atau jenengan dulu sebagai mungkin moderator, nanti Bu Erina hal-hal yang terkait dengan BUMDes di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Paling tidak jenengan dulu, nanti Bu Erina ataupun selanjutnya Bu Yusi dan lain-lain. Agar ini nanti setelah itu baru kita ini agar malah gak ngobrol santai kalian. Efektif. Enggak apa-apa, tapi ngobrolnya dengan santai gitu loh. Jadi rencana saya ini mau
ini karena belum ngumpul, saya woro-woro aja, takutnya nanti pas ngumpul saya pas dipanggil ikutin itu. Ya. Jadi saya ngomong dulu aja, ada Pak Kurniawan, ada Mas Pras, ada Pak Eli, ada ini. Jadi ini ada teman yang beberapa hari lalu ketemu stafnya Pak Dir Hoho ya. Nah, mereka itu sedang sosialisasi program digitalisasi desa. Setiap desa itu akan diberikan internet gratis, ya kan? Internet gratis ini dengan target 10.000 desa lebih. Kita punya 76.000 desa ya, tapi yang diberi gratis itu baru 10.000. Nah itu kita di sini harus berlomba-lomba. Nah nantinya yang diberi gratis itu pemasangannya ya sama pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Jadi dipasang di desa, setelah itu terserah. Nah, oleh karena itu, kita FB ini lagi melakukan pendekatan dengan Bapak Kominfo, Menkominfo dan Kemendes lewat Dirjen Puot ini, sama Pak Dir ini, agar ada kesepakatan atau dengan bahwa internet di desa itu dikelola oleh BUMDes. Entah bagaimana nanti bentuk kerjasamanya, ini kita sedang berusaha koordinasi sehingga tiap kabupaten nanti ada aturan dari tingkat kabupaten untuk mengaturnya agar supaya pengelolaannya diserahkan ke BUMDes, bukan ke desa. Paham ya? Beda ya. Kalau diserahkan ke desa kan masuk kas desa. Kalau diserahkan ke BUMDes kan bisa menambah pendapatan desa dan nanti pendapatan desa juga masuk ke kas desa kan. Pasuruan sudah ada yang jalan gitu Bunda. Gitu ya. Satu desa, ya. Katanya baru mau dipasang ini. Ini dia sudah jalan duluan. Ada Pasuruan, desa mana ya? Yang gratisan itu dari Kominfo. Ini bukan. Biaya pasarnya saja ya. Pasarnya Jadi saja Bunda ya. Jadi sudah ada praktek baiknya Bunda. Sudah ada praktek baik di Jawa Timur, di Pasuruan. Oh, tapi belum yang dari Pak Menteri itu ya. Nah, tapi Mojokerto ada satu desa yang Kemenkominfo sudah masuk. Itu Desa Ketapan Rame, Taman Ganjaran, itu sudah menikmati yang dari Kemenkominfo. Terus dikelola oleh BUMDes atau oleh desa? Saat ini karena begini, bandwidth-nya juga kecil, keterbatasannya banyak. Bandwidth kecil, lalu apa namanya? Kemarin dicoba untuk streaming gitu ya. Pak, ya. Pak, tolong di list keterbatasannya apa saja, tolong nanti di forward ke saya, biar saya nanti diskusikan. Nanti ini kan masih sapa menyapa, belum ngumpul semua. Minggu depan ini saya ke desa mana, Pasuruan. Pokoknya saya ketemu dengan mereka nanti di BUMDes Karangjati itu loh, Om Apreng. Ya, itu. Sekarang aja nanti di list kira-kira apa saja yang sudah tiga yang sudah saya temukan. Itu apa saja supaya nanti saya share biar bandwidth kecil tidak juga. Ya, bandwidth kecil tidak stabil dan security-nya masih bocor. Iya. Jadi ketika di wifi kan yang hacker. Padahal ini di Desa Ketapan Rame Trawas. Sebuah desa yang ya tapi di sana juga orang yang canggih IT juga banyak di Trawas karena rumah-rumah besar, villa-villa besar itu kan juga tinggal di sana dan pemiliknya itu kan juga bukan orang biasa-biasa. Justru akhirnya Trawas itu banyak orang kayanya. Betul, itu. Maksudnya orang luar biasa, Pak. Iya. Orang berduit. Orang luar biasa. Gak ada rumah gedek gitu di Ketapan Rame. Luar angkasa. Pak Nono kan punya rumah di sana gitu. Rumahnya banyak Pak Nono itu. Dekat Trawas sama saya, dekat. Ya Bunda, siap. Itu tiga yang saya sampaikan. Oke, matur nuwun. Ini Pak Eli. Pak Eli. Hilang, Bun. Pak Eli suruh bicara, Bunda. Pak Eli. Pak Eli masih ambil singkong, Bun. Kayaknya. Ini membagi ke temannya lain. Notulennya siapa ini? Pak Pras notulennya. Ya, betul. Nanti kan
ini kan sudah direcord sama Pak Kurniawan. Yes, saya recording video. Notulen yes, karena saya ini tolat-tolet. Ya. Jadi Pak biar Eli juga dipimpin bawa Pak Eli, buku itu. sementara saya minta Pak Eli yang mimpin dulu karena saya nolan ini karena ini Ya. dari pusat. Ini DPN ini yang sedang rapat juga. Ya. Pak moderator Ibu, monggo. Karena mereka Oke. membahas Ya. urgensi undang-undang Omnibus Law tentang BUMDes. Ya. Kan juga untuk nasibnya BUMDes juga. Hari ini barangkali dari Mas Tio, Pak Nono, Bu Wulan, Pak Setu dan Pak Eli bisa sambil memberi bekal kepada Bunda. Kira-kira apa nanti suara apa dari FBI ini yang akan dibawa ke sana? Walaupun beberapa Syukur-syukur kalau semuanya sudah baca, lalu sudah memahami, lalu punya pemahaman yang ada yang ditanyakan atau ganjelan yang bisa di-list atau di-chatkan ke saya yang nanti bisa saya diskusikan. betul, yeah. Gitu. Yeah. Pak Eli sudah baca Cipta Kerja. Pak Eli sudah diskusi rame di KCD. Nanti ringkasannya di WA ya Pak Eli. Ringkasan tentang pendapat panjenengan atas Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tentang BUMDes. Saya monggo siapa yang mau memberikan pandangan ke saya. Oh, pandangan saya seperti ini, Bu. Kayaknya begini. Yeah. Supaya saya bisa sampaikan kepada forum. Sebetulnya enggak. Nah, yang mau saya tanyakan, sebetulnya Undang-Undang Cilaka ini berlakunya kapan? Soalnya masih simbang siur kan penetapannya. Iki sapa sing takon kok gak ketok? Pak Nono. Oh, gak ketok mau. Kenapa Pak Nono? Undang-Undang Cipta Kerja kenapa? Berlakunya kapan? Simpang siur. Berlakunya ya sejak disahkan toh. Sebentar. Saya hanya ingin kita diskusi, saya tidak mau diskusi yang lain. Saya hanya diskusi tentang pasal-pasal BUMDes. Iya. Ya, betul. Karena saya bukan orang hukum. Ini misal BUMDes ini kan karena kan menyangkut masalah hukum. Kalau di undang-undang itu jelas hukum sebagai PT. Sementara ini kan masih belum. Nah, kalau memang sudah berlaku PT, otomatis secara keseluruhan produk-produk BUMDes seperti untuk melakukan halal, otomatis kan gratis gitu loh. Kalau sementara kemarin bayar untuk halal, segala macam izin, kan gitu. Kalau izin kan cuma didaftarkan aja. Efeknya tuh Bunda, efeknya itu untuk hukum gitu aja Bunda, monggo. Saya belum diskusi ya, baru mau dibuka ini ya. Tetapi sepintas saya berikan, mungkin Pak Pras sudah diskusi dengan Pak Agus juga ya, pengalaman Pak Agus. Artinya begini Pak Nono, kalau BUMDes itu tidak berbentuk PT, itu ada keunggulannya. Seperti yang Pak Nono bilang, tapi juga ada kelemahannya. Yaitu dia kurang bisa bergerak cepat kalau mau maju gitu ya. Bergerak cepat dan keluar. Lainnya. Tapi kalau berbentuk PT, itu ada keunggulan tapi juga punya kelemahan. Nah ini yang harus kita diskusikan. Nah kita mau yang mana? Jangan mau yang enak-enak aja. Kita diskusi Bu, untuk yang saya paling mau enak-enak saja. Ya, monggo Pak Nono, tanggapannya gimana? Ya kalau menurut saya sing penting enak aja, Pak Eli aja mau yang enak-enak aja. Ya. Benar Pak Eli ya? Ya. Tapi ya jangan cepat keluar, ya lama-lama jangan keluar. Enggak, soalnya kasus hukumnya kan gini. Soalnya kan saya belum melihat katakanlah peraturannya atau juklaknya yang belum pegang saya. Data otentik hitam di atas putihnya. Nah, kalau memang 7 hari sih memang sudah berlaku. Tapi kan ada tarik ulur kemarin. Nah, ini bagaimana kalau memang BUMDes memang kekuatan hukum kalau di Undang-Undang Cipta Karya memang bagus, unggul. Nah, efek
efeknya nanti kalau unggul ini kan di situ kan soal misalnya untuk segala macam, misalnya seperti saya tadi perizinan mudah, ya kan, lalu halal juga gratis, ya. Nah semacam efeknya kan di situ. Saya itu inginnya itu gimana ya, biar saya ingin tahu bergerak cepat, cuman terkendala hitam di atas putih, buktinya itu loh. Penerapannya BUMDes bahwa sudah sama dengan PT ini loh berlakunya itu loh. Mengenai BUMDes pada BUMDes itu sudah setara dengan PT, itu sepertinya sudah tidak di Omnibus Law ini. Saya potong sebentar nih. Ya, Bunda. Ini sudah selesai nyanyi Indonesia Raya, berarti sudah mulai. Saya tak ikut dulu sana, Nje. Pak Eli monggo dipimpin diskusinya, nanti saya dapat notulen sama rekamannya, Nje, Pak. Nje, mohon maaf ini soalnya lagu Indonesia Raya sudah selesai, berarti sudah dibuka. Mohon maaf. Siap. Oke. Monggo Pak Kurniawan. Ya, jadi kalau Pak Nono belum memberi respon yang senyatanya, karena memang senyatanya belum terjadi gitu kan, hanya masih berupa jari ini, katening ini. Nah, yang diminta oleh Bunda Ketua itu yang seputar BUMDes saja. Nah, beberapa tulisan yang sudah pernah saya baca, termasuk yang sudah diulas di DPMD Provinsi, bahwa terjadinya kemudahan itu memang hanya di sisi perizinan, dan ini tidak hanya berlaku untuk BUMDes, tapi semua calon investor atau calon pelaku usaha. Nah, BUMDes sebagai pelaku usaha, barangkali kenikmatan merasakan kemudahan mendapat perizinan itu. Artinya kompetitor kita pun juga akan bertambah. Itu yang tentang halal dan sebagainya, itu menurut saya ya efek lain dari yang sulit dibuat mudah. Kemudian yang menurut saya perlu juga dicermati ini adalah bahwa kemarin Pak Nugroho itu juga menyampaikan bahwa BUMDesa status badan hukumnya itu sudah setara dengan PT. Artinya status hukum yang diakui di meja hijau itu tidak lagi PT, koperasi, CV. Sekarang bertambah BUMDes. Itu Pak Nono, Pak Eli dan teman-teman. Jadi kegalauan itu kan. Karena apa, dulu ketika mau akses perbankan aja, BUMDes makhluk apa gitu kan, ya perbankan ngeper semua gitu kan. Sekarang sudah ada. Tentang regulasinya itu di mana, Pak Ho enggak menyampaikan di mananya, cuman di sebuah forum beliau menyampaikan itu. Kayak gitu, Pak Eli. Tapi belum ada kejelasan tentang regulasinya ya, Pak Kurya. Nampaknya tentang kesetaraan tadi itu. Iya, tetapi ya pernyataan ini kan saya beritanya nanti coba saya cari, saya screen capture, saya share ke WhatsApp nanti. Itu loh Pak Kurnia, yang saya maksud itu tadi, regulasinya itu tadi loh. Ya. Yang saya maksud. Saya di atas itu dengar secara langsung atau di atas putihnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang tahu, mungkin Pak Eli mungkin tahu lebih jelas. Pak Eli yang suaranya lebih suwe. Sebentar tak membagi di grup lain ini, barangkali nanti lebih banyak teman, lebih asik ini ya. Ya, monggo. Iya, tapi kopi ini ditokno. Kopi ini ditokno jangan. Itu tadi. Ya sebentar. Bulat. Kita baginya di grup. Kopinya putih bulat. Kopinya putih. Saya minum air bening. Monggo ngopi. Ya, ini di
di seputaran Mojokerto dan sekitarnya yang saya lihat memang geliat usaha yang dilakukan teman-teman BUMDesa sudah mulai beranjak. Seperti kemarin tanggal 17, satu desa sudah melaunching unit usahanya, itu Desa Petak, yang mundur gara-gara corona. Nah, kemarin memberanikan diri. Tapi ya gitu, dulu terus ya walaupun dikawal ketat dengan Satgas Covid, karena destinasi wisata ya, mirip Taman Ganjaran gitu. Tapi Taman Ganjaran sudah running terus kok. Sampai hari ini pengunjung juga tidak kurang dari 150 orang per hari. Itu Taman Ganjaran dan Petak itu juga sudah dijalankan. Artinya yang penting usaha yang dijalankan teman-teman bukan usaha yang menimbulkan kerumunan kayaknya ya. Kayak Mas Tio ini kan tidak menimbulkan kerumunan tuh. Kita ingin mendengarkan ini dari Mas Tio ini. Mas Tio ini salah satu senior. Yo, Sampai kan tidak menimbulkan kerumunan, Mas Tio. Ayo, Pak Tio. Nggih. Kalau nggih sebetulnya sepakat dengan Pak Nono. Pak Nono ini gini, dari undang-undang pertama sebelum bahas bab kerumunan, karena kita ini sebetulnya senang berkerumun. Jadi bahas masalah cipta kerja. Memang saya sampai saat ini masih menunggu peraturan turunan aplikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Apa implikasinya ketika BUMDes itu berubah menjadi badan hukum? Terus efek di lapangan, Perdes yang sudah lama ini apakah langsung hilang kekuatan hukum yang sudah berjalan ini? Terus yang kedua, apakah nanti ada perbu susulan yang kita tahu lah Indonesia di tiap kabupaten perbubnya pun berbeda. Itu yang seakan-akan di tiap desa yang akan jadi garis besar blueprint daripada undang-undang yang di atas. Kan gitu. Apa nanti kan penerapan di perbu itu nanti akan beda sangat sekali. Katakan di Lamongan ada perbubnya gini, di Sidoarjo perbubnya akan lebih fokus ke penerapan ekonomi. Nah, ini yang sebetulnya kami masih menunggu di tataran desa. Ketika bahas masalah bab berkerumun, nah ini saya rasa nun sewu di Lamongan sendiri, BUMDes itu sudah sangat bersemangat. Nun sewu kemarin kita setelah vakum selama 6 bulan pertemuan forum BUMDes Lamongan itu, kita mencoba pemanasan di bulan kemarin, 1 bulan kemarin. Karena teman-teman sangat bersemangat untuk mengadakan pertemuan dan sangat kangen, kita mengadakan pertemuan. Alhamdulillah ada sekitar 60 desa yang hadir. 60 desa yang hadir. Pada dasarnya mereka sudah siap. Bahkan sudah ada yang membuka wisata baru. Ada yang membuka toko baru. Dan ada yang membuka unit usaha baru. Karena mereka pada dasarnya memahami ketika menunggu corona selesai, unit usaha ini salah bangkrut. Maka harus diciptakan inovasi baru, mulai dari yang digital, mulai dari yang ngelawang, cara desone ini ngelawang pemasaran, ngelawang dari pintu ke pintu lah, door to door kalau bisa bahasa. Nggih ngoten. Monggo dilanjut. Nah, itu Pak Eli. Pak Bu Erina, Pak Kurniawan. Pada dasarnya seperti itu. Kalau kami di desa masih pertama nunggu undang-undang peraturan turunan dari aplikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau bab masalah corona, betul. Kami di desa sudah sedikit kami lebih takut kalau warga lebih takut bab tidak bisa bekerja atau tidak bisa menghasilkan perekonomian daripada takut penyakit. Ini realita di lapangan loh, nggih. Nggih gitu. Kita menciptakan inovasi-inovasi dalam hal bekerja. Oke. Monggo dilanjut. Menarik nih obrolan. Ayo Pak Eli. Pak Eli kok ngomong Pak Eli. Ya wis dituruti. Mas yo, saiki Pak Eli. Ayo Pak Eli. Nggih, Pak Nono, Pak Kurniawan juga temannya yang lain tadi saya share di
grup yang lebih mungkin ada beberapa grup, sebenarnya saya Pak dan Pak Tio ini juga ada di grup nasional yang di situ juga seringkali ada pembahasan terkait dengan ini, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kalau menurut saya pada intinya terlepas itu dari pro dan kontra, terlepas dari isu politiknya, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Malang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apapun nanti pelaksanaannya, bahkan dari kementerian sendiri kan menyarankan bahwa untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini kalaupun diterapkan nanti disederhanakan. Kenapa harus disederhanakan? Juga karena memang cara pandang, cara pikir orang-orang di desa ini enggak seperti orang-orang yang ada di kota. Jadi kalau kami terlepas dari ini, Pak Nugroho perlu diketahui Pak Mas Kurniawan. Jadi kemarin Pak Oh ini ke Bonpring. Ya. Kemarin Pak Oh ini ke Bonpring pada hari kemarin Jumat. Iya Jumat sore. Jadi beliau ini ke Bonpring. Kita forum komunikasi BUMDes yang ada di Kabupaten Malang ngumpul di sana. Ada beberapa hal yang disampaikan Pak Oho terkait dengan ini. Terkait dengan BUMDes yang ada di Indonesia, khususnya BUMDes yang ada di Kabupaten Malang. Jadi kemarin kita delegasikan ada 10 orang mewakili dari 300 BUMDes yang ada di Kabupaten Malang ini. Kemarin juga bertemu dengan beliau. Ada beberapa hal yang disampaikan beliau seperti yang dikatakan Bu Rena tadi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada sisi negatifnya. Itu kemarin disampaikan. Terkait dengan itu, bahkan beliau kemarin juga berbicara, kalaupun namanya nanti itu forum, ini disampaikan oleh beliau ini agak sulit mendapat bantuan keuangan dari pemerintah. Itu yang saya tangkap dari teman kemarin. Yang terkait yang lain disampaikan oleh Pak Bu Erina tadi juga benar. Jadi kemarin ini berdiskusi sampai jam 11 malam beliaunya di Bonpring ini. Jadi ada beberapa yang perlu saya garis bawahi bahwa terkait dengan kemarin karena membahas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini presentasinya cuma sedikit. Jadi menurut kami teman-teman yang ada di Kabupaten Malang ini khususnya yang umumnya di Jawa Timur terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ini belum dong nih Pak Kurniawan ya. Artinya belum masih banyak bahasan dan lain-lain. Seperti disampaikan Pak Tio tadi, kalaupun ada yang pro dan kontra, memang betul karena kalaupun nanti diterapkan itu akan seperti ini, kapitalisme akan seperti ini dan lain-lain. BUMDes berkembang menjadi predator yang mematikan usaha desa dan seperti ini bermacam-macam alasan dari pro kontra ini. Nah, menanggapi hal ini, ya, seperti disampaikan Mas Tio tadi juga Pak Nono, bahwa ini loh kami yang ada di desa-desa ini sebenarnya tidak begitu memikirkan hal-hal yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami itu inginnya seperti zaman Pak Nono, yang penting itu baik untuk kami, hanya begitu. Halo? Iya, makanya ya, lanjut. Kebaikan itu kan oleh pemerintah menerjemahkannya ya lewat regulasi. Entah regulasi yang lahir ini nanti kayak gimana. Salah satu yang sudah di depan kita itu ya Omnibus Law ini. Kalau di mata beberapa pakar hukum dengan tulisannya bahwa ini akan merangsang tumbuhnya investasi sehingga ya dengan investasi lapangan kerja juga tumbuh gitu. Harapannya demikian. Karena kemudahan yang diberikan. Contoh, kita mau bikin hotel, ke Dispar itu
bisa lebih dimudahkan dan lain sebagainya. Maka BUMDes dengan kekuatan yang dimiliki lokal itu recruiting tenaga kerja harapannya terjadi juga. Karena ya selama ini kalau ada investasi baru kan tentu penyerapan tenaga kerja. Gak ketang wong siji loro gitu. Ini contoh aja urusan pembenahan administrasi aja. Itu sudah ada penyerapan tenaga kerja wong siji. Wah ini butuh ini rekrut baru. Harapannya nampaknya sih seperti itu. Nah, kalau rancangan peraturan pemerintahnya atau peraturan daerah ini kan mengatur agar kearifan lokal itu tetap terwadahi dalam rangka menerjemahkan undang-undang di atasnya. Dan ini kan berlaku pada undang-undang manapun. Kayak gitu. Sehingga kearifan lokal ini tidak serta-merta ditinggalkan ketika ada undang-undang di atasnya berlaku. Kalau ada yang menyebut bahwa upah minimum regional tidak lagi berlaku, sebetulnya bukan demikian. Ini karena undang-undang itu mengatur se-Indonesia, tidak bisa mengatur sangat regional. Nah, regional ini yang diatur di Perda, yang dengan mengakomodir dan tentunya Perda tentu ya, betul. pertimbangan-pertimbangan. Saya pikir kegalauan dan ini saya tidak kemudian ya menyelaraskan. Iya. Ya, Pak Gol. Perda itu menyelaraskan agar ketika di daerah itu kearifan lokal terjerat. Undang-undang manapun deh, seperti yang baru saja disampaikan Mas Tio. Undang-undang nomor 6 aja di perdanya antara Sidoarjo dengan Lamongan beda banget gitu kan. Karena perda ini nanti bersangkut paut dengan penganggaran gitu. Gitu, penganggaran. Seperti apa di Sidoarjo, seperti apa di Lamongan, intens dan getolnya kepada BUMDes saja sudah kelihatan. Sidoarjo ketika perdanya tidak akomodatif dengan BUMDes, angel banget itu nggak pelatihan-pelatihannya angel. Tapi Mas Tio, Lamongan progresif. Lamongan itu progresif, perdanya sangat akomodatif. Gresik, Malang itu enteng banget. Ya. Maka keberadaan legislatif di daerah ini yang harus kita rangkul agar tetap memberikan ruang gerak yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Itu yang saya pikir masihlah jadi peluang buat teman-teman di daerah. Karena jelas undang-undang pun tidak bisa memaksa secara otoriter ketika sudah ya ini kabinet kita kan parlementer, parlemennya ya tetap diharapkan parlemen maupun di tingkat nasional, di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gitu deh kayaknya pandangan saya, Mas Tio, Pak Nono. Galaxy A51 ini kayak tahu ngerti aku wonge, tapi lali jenenge aku. Wajahnya hafal. Wajahnya hafal, jenenge gak hafal aku. Ya, Pak Agus, pripun? Monggo, Pak Galaxy, turun rembuk. Ya. Pak Setu kok main drum mawon? Oke, Pak Kur. Jadi intinya kita harus membangun kekuatan di masing-masing desa. Iya. Untuk bisa membuat kekuatan untuk di masing-masing desa, kabupaten, ya. Di regional, Bu. Jadi di kabupaten ini ya. Benar. Agar nanti lahirnya perda itu tetap akomodatif lokal. Yang pasti ini RPP aja di seluruh departemen pasti akan nyusun gitu kan. Iya, masalahnya kan beda. Setiap daerahnya itu memberikan kebijakan. Seperti itu kah? Nah, iya kan?
Nah, yang jadi apa ya? Bukan kendala sih, tetapi yang belum sama persepsinya ketika itu terjadi perbedaan ya, sehingga apa yang disampaikan Pak Kur di depan tadi BUMDes ya yang setara dengan PT, CV dan koperasi ini belum bisa terregulasi dengan apa ya, dengan nyata atau secara real. Kayaknya seperti itu sih kalau saya tangkap. Saya sih masih baru ya bergabung di BUMDes ini, saya masih harus banyak belajar. Tetapi di sini saya memiliki semangat kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di komunitas ini ya, karena kita berjuang untuk masing-masing tingkat yang lebih kecil untuk mencapai sesuatu yang besar. Karena di beberapa yang pernah saya lihat ya, kebetulan saya waktu ke Banyuwangi itu luar biasa BUMDesnya juga yang pernah saya lihat. Desa apa, Bu? Tempatnya Pak Eli saya belum pernah. Cuma desa mana, Bu, yang Banyuwangi? Banyuwangi itu punyanya Mbak Eka di desa apa ya, lupa saya Pak. Waktu itu saya lagi di PKPRI Banyuwangi. Kebetulan bermain aja sih di sana, belum ada sesuatu yang khusus gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang menarik buat saya gitu. Bagaimana caranya ayo kita sama-sama membangun kekuatan ya untuk supaya regulasi yang diinginkan teman-teman agar yang dikatakan setara itu minimal ya itu bisa tercapai gitu. Yeah. Jadi nanti saya mesti harus belajar banyak ini sama Pak Kur, sama teman-teman. Oh, saya remahnya peyek, Bu. Saya tuh remahnya rempeyek, Bu, karena papa nih. Justru saya ini yang baru gabung ini, Pak. Saya masih TK. Saya kan masih TK. Bu Erni ku master itu. Master Bu Erni. Hoak Bu Erni. Bu Erni master itu. Master Pak Setu nggih. Hoak itu, Pak. Sri kan di BUMDes itu. Saya jenengan belajar ke saya, aku nguyai segoro ngurui bebek. Bebek kok diwurui ngelangi ya Pak Guru? Iya. Nampaknya begini Bu, saya setuju dengan membangun kekuatan. Salah satunya adalah dengan begini. Yang pertama, tentu Lamongan dengan Sidoarjo sekarang aja sudah beda loh ya. Coba aja lihat perda tentang BUMDesnya kan sudah beda, padahal undang-undang nomor 6-nya sama gitu kan. Penganggaran pada pembinaan BUMDes saja lah, pembinaan yang berdampak pada penganggaran. Penganggaran. Oh Bu, Wulan Sidoarjo desa mana Bu? Sidokerto Pak. Kalau desa saya Sidokerto. Oh, iya. Saya cari Boro Sidoarjo, Pak. Siapa yang Sidoarjo ya, Pak? Ini kan santai ya, Pak. Serius, itu toh? Pak Nono itu kalau. Pak Nono, saya mau belajar banyak ini Pak Nono. Halo Pak Nono. Sambil bakso. Sidoarjo mana? Saya dekat Transmart, Pak. Dekatnya Transmart Sidoarjo. Oh iya, Sidoarjo. Bakso. Jadi Pak Nono tepatnya di mana, Nji? Kocok Bu. Enak cep. Terus itu nek muni bocok. Nah, monggo. Nah, membangun kekuatannya adalah satu, kita ini saling berbagi info, berbagi cara itu. Lamongan kayak gimana, Malang seperti apa. Nah, yang perlu didekati mau tidak mau adalah teman-teman di elit parlemen di kabupaten kota masing-masing. Yang sudah barang tentu mereka akan berperan pada lahirnya perda. Perda yang menerjemahkan PP. Kalau Bu Yusi ini tadi, Bu Yusi apa Bu Erni kalau Wulan. Bu Wulan mau. Iya, monggo Pak. Semuanya sama. Bulan Gudino. Ya,
bulan November sekarang. Oktober. Oh, ulang tahun. Oke, asik. Dalam artian menggarisbawahi bab menggalang kekuatan. Itu ini salah satu fungsi kita di forum ini kan juga salah satunya untuk menggalang kekuatan untuk maju bersama. Jadi karena non sewu diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita ini adalah penyebar virus. Non sewu. Influencer. Kita mungkin menganggap diri kita sendiri ki reman peyek. Tapi orang-orang di luar kita itu menganggap kita itu seakan-akan setengah dewa. Karena apa? Banyak bumdes-bumdes yang baru rintisan, baru berkembang dan menganggap kita ini adalah sosok kita dijadikan tempat untuk belajar. Nah, disitulah peran kita, disitulah peran forum, disitulah peran komunitas untuk membangkitkan semangat. Minimal membangkitkan semangat bumdes-bumdes yang baru maju. Non jauh ketika kita berbicara di Lamongan, ya, ada yang anggota kita yang aktif sekitar 90-an sekian. Mereka itu ketika ada rapat forum bulanan, kita ada 3 bulan sekali itu berlomba-lomba untuk dijadikan tempat, menjadi tuan rumah. Karena apa? Mereka ingin dikunjungi oleh yang mereka anggap senior, mereka anggap orang-orang yang ngadew. Padahal kita menganggap kita diri sendiri, kita ya serman baik ya, sopo guyon baik gitu kan. Tapi mereka sangat berkibar dan ternyata dengan berjalannya waktu, semangat ini bergulir menjauh. Awal-awal berdiri tahun yang kemarin 2018 di Lamongan, pertemuan itu paling dihadiri 15 desa, 20 desa. Sekarang dihadiri minimal 60 desa dan 100 orang lebih hadir di setiap pertemuan forum. Mereka membawa semangat, mereka membawa unek-unek sendiri dari rumah, dari desa mereka. Nah, inilah peran kita. Nah, monggo kita siap Pak Nono kopi, dan yang kita perlu fasilitasi di forum ini untuk mewadahi semangat kawan-kawan kita dari desa, kawan-kawan kita dari bumdes, sehingga tidak layu sebelum berkembang. Menurut ini menggarisbawahi kalimat bulan yang asik gitu kan, membangun semangat. Ini mumpung harimau ini sampai bangun Pak Nono barang nih kok kayak kopi ini tangi. Enggak lanjut. Ini wis diudah iku. Nasi porane kurung. Lanjut, monggo. Kediri izin masuk, Pak. Siap, monggo. Ini Pak, BUMDes di desa kami itu kan berinovasi. Ayo monggo, Pak Nur. Lanjut. Pak Setu, silakan. Dari tanah kas desa, saya mengusulkan untuk menjadi pasar desa. Oke. Halo. Pak Adi dari mana, Pak Adi? Pak Adi. Dari Kediri. Sambirjo Gampeng. Kediri. Oke. Iya, siap. Lanjut. Lanjut ya, Pak. Oke. Minta jalur. Nah, kami berinovasi, Bapak. Sambirjo, Kecamatan Gampeng. Desa Sambirjo, Kecamatan Gampeng Rejo. Inovasinya gimana tadi, Pak Setu? Saya mengusulkan ke Pak Kades, bahwasannya kas desa itu kalau dikerjakan masyarakat hanya membutuhkan tiga orang katakan. Tapi kalau kita bikin pasar desa, Bapak, ini kan bisa memberdayakan masyarakat sekitar 200 orang. Ketika saya konsultasi sama Pak Kades, diizinkan. Akhirnya Pak Kades eksekusi lahan bengkoknya Pak Kades ditukar sama kas desa yang sebelah jalan. Langsung eksekusi uruk. Langsung masyarakat dipersilakan apabila berkenan untuk usaha untuk membuat tempat di situ sendiri tanpa dipungut biaya apapun. Nah, pada 14 April yang lalu, Bapak, mau launching pasarnya. Tumbuh koronya, akhirnya tidak boleh berkerumun, akhirnya sampai sekarang belum bisa di launching, Bapak. Tapi kalau yang di halaman depan ini sudah ada 40 unit, 30 unit sudah untuk usaha. Untuk pasar belakangnya 60 unit. Ini belum bisa
tempatnya untuk usaha. Maksudnya sudah dibangun tapi belum launching usahanya karena terkendala corona. Lah permasalahannya nih Bapak, yang saya mohon petunjuk. Ini nanti izinnya Bapak. Halo? Nggih. Gimana? Izinnya yang izin pasar itu Bapak untuk mempercepat kas desa menjadi pasar, itu gimana ya Pak alih fungsinya? Terima kasih, mohon petunjuk. Itu pakarnya tuh, Pak Eli. Juragannya pasar, Pak Eli. Pak Eli. Pakarnya ini Pak. Regulasi untuk kas desa menjadi alih fungsi jadi pasar. Itu ditukar guling tanah bengkoknya Kades dengan tempat lain, ya podo aja aja nih. Nah, ini Bapak, kas desa ditukar guling sama bengkok Pak Kades. Karena yang kas desa itu tempatnya kan di tengah, Pak. Nah, sedangkan bengkoknya Pak Kades itu di pinggir jalan. Akhirnya bisa Pak Kades ya. Iya. Cuma permasalahannya izinnya, Pak. Segera bisa diakomodir itu gimana caranya? Pak Eli, jangan bertopang dagu iki lho. Nggih, sebenarnya saya ini enggak gimana Pak ahli terkait hal itu karena sebenarnya ini maksud saya ini Pak Sinten tadi? Hadi, Pak. Setu Hadi. Iya, siap. Pasar mana, Pak? Desa Sambirjo, Kecamatan Jampeng, Rejo Kediri, Bapak. Utaranya SLG, Bapak. 6 km. Kediri itu pasar desanya Tikokin dia. Setu. Iya. Gampeng Rejo. Iya, Gampeng Rejo. Sambirjo. Iya, betul. Kalau izin tempat, saya pikir sekali lagi satu, terus perannya BUMDes di mana itu, Pak? Ini nanti yang ngelola BUMDes, Bapak. Bagaimana bentuk pengelolaannya? Menyewakan, menerima sewa kiosnya, wong kiosnya sing bangun, siapa? Pemilik toko ya? Iya. Iya, warga. Masalahnya ini kan masih membuat embrionya, Bapak. Iya, Pak. Tapi embrio ini harus diawali dengan satu langkah yang nanti tidak menjadi blunder sendiri. Karena satu, bangunan itu dibangun oleh warga. Terus, ya, betul. Nanti jenengan mau menarik sewa atas lahan. Sebetulnya sih kalau menjadi pengelola pasar, cara sederhananya ya dicontoh Carrefour itu aja. Carrefour itu membuatkan, jadi lahan dibuatkan baru disewakan. Dodolan opo itu disetting oleh BUMDes. Nah, menurut saya kalau ya sederhananya sih menjadi penyedia lapak. Tapi kalau jenengan serahkan kepada yang mau bikin toko, yang mau punya toko, bangunnya di kuno. Nanti jenengan tidak ubahnya ya malai pedagang di pasar. Tapi mulai hari ke-0 itu sudah ada rancangan bahwa nanti kerjasama toko nanti yang sudah dibangun ya, dianggap sewa sampai berapa waktu gitu. Itu harus jelas dulu di depan. Ya mohon maaf Bapak. Mohon petunjuk. Mungkin izinnya yang dimaksud ya. Cara ini loh. Pak Setu ini maksudnya ini Pak Kurniawan, Mas Kurniawan. Aku kan nyeluk emas aku. Iya, celuk Pak kata towel. Saya gila campur. Itu kan dimaksud Pak Setu tadi ya. Iya betul Pak. Nah, ya dimaksud ini Pak Kurniawan. Dimaksud tadi kan teknisnya itu loh, teknis mengubah tanah bengkok kepala desa menjadi tanah kas desa. Ini maksudnya kan itu ya. Itu kan ya bagian pemerintahan Pemkab Kediri. Kewenangan kan pasti harus ada izin bupati itu. TKD itu ada undang-undang, ada regulasi. Ya, TKD ini harus mengubah TKD dari tempat A ke tempat B. Nah, ini pemerintah kabupaten, Pak. Jadi
coba Bapak ke Biro Pemerintahan Kabupaten. Kemudian Iya, Pak. Sampaikan bahwa akan mengubah lokasi TKD dari TKD di dalam ditempatkan di luar, di lokasi baru yang itu istilahnya kan tukar guling akhirnya dengan Tanah bengkok. Tanah bengkok itu. Jadi agar resmi Pak, nanti karena tanah kas desa ini juga aset pemerintah. Iya, betul. Nah, maka itu. Nah, nanti akan terbit izin bupati. Masalahnya sekarang kan masih Pak, pilkada, Pak. Oh ya, tapi permohonannya diajukan dulu aja. Nanti siapapun bupatinya pasti akan melakukan proses itu. Oh gitu ya, Pak? Iya, enggak apa-apa. Pemerintahan di bawahnya kan nggak berubah, Pak. Oh, iya. Iya. Biarkan ini jalan gitu. Karena pemanfaatan... Ini Bapak, saya menggarisbawahi yang diaturkan Bapak tadi. Untuk yang membangun sementara itu kan sudah dipakai perjanjian, Bapak. Ketika nanti dibangun desa, itu nanti bangunnya diambil para pengusaha-pengusaha itu sendiri. Sedangkan nanti kalau sudah menjadi izinnya pasar dadi, sudah ada, dibangun desa, nanti dikelola BUMDes. Jadi sudah ada perjanjian untuk itu, Bapak. Selama ini sebelum dibangun desa, ini tidak dipungut biaya sama sekali. Yang sekarang sudah dibangun, yang usaha di pasar, iya. Yang sekarang sudah dibangun terus digusur. Ya, nantinya kan sudah ada perjanjian, Bapak. Karena ini masih membuat embrio pasar. Ketika nanti pasar dibangun, jadi pelanggan sudah punya. Ya. Nah, selama ini bagi yang sudah membangun di situ tidak dikenai biaya sama sekali, juga tidak dikenai pajak. Berarti desa tidak mendapat masukan ya? Sementara ini saya matur Pak Kades tidak, karena apa? Karena ini pemberdayaan masyarakat juga. Ini mohon saran dan pendapat Bapak. Iya. Tapi ada peraturan desa Pak yang melandasi itu. Ada nggak? Kemarin itu sudah dibahas sama BPD Bapak. Jadi peralihan bengkok ke pengalian tanah kas menjadi alih fungsi, Bapak. Tuh, katanya tanah kasnya masih di dalam. Nah, maksudnya tanahnya kasnya di dalam, Bapak. Yang ditempati sekarang gitu, masih bengkoknya Kades ya? Iya. Jadi masuk Perdes pengelolaan. Karena nanti ya, monggo. Iya, kalau bupati mengizinkan, Pak. Kalau tidak mengizinkan, yuk balik itu bengkoknya Kades mana ya? Lah iya, maksud saya kan itu, Bapak. Nah. Jadi kas desa ditukar sama bengkoknya Pak Kades. Langgis. Sekarang ini yang sudah dibangunin bangunan dan sudah ada penjualnya 40 kios tadi, itu statusnya yang depan sudah ya? Bapak ya? Iya. Ya. Statusnya bengkok Kades itu kan? Iya, tapi diperdeskan untuk menjadi kas desa, Bapak. Alih fungsi, Bapak. Ya, kalau Kades. Jadi dialih fungsikan. Ya, kalau perdes nanti izin bupatinya nggak keluar, balik mana Pak itu? Ya. Terus mohon pendapatnya gimana, Bapak? Ya dilakukan pendekatan dan. Ini kateran ya. Iya. Dilakukan dikawal agar nanti tidak berubah. Oh gitu ya Pak. Seperti itu. Iya Pak. Di Pemdanya. Itu. Karena itu yang membidangi DPMPD atau langsung Bupati Bapak? Oh, Pak minta foto Robusta Green Bean kali deh. Bisa ke Biro Pemerintahan kayaknya yang lebih tahu mengawal. Kalau DPMPD tidak. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi yang menerbitkan izinnya nanti Bupati ya Pak? Bupati. Atau dari Dinas Perizinan? Oh Bupati Pak. Memindahkan lokasi tanah kas desa ke alih fungsi ya? Ya, ke bengkoknya Kades tadi. Mas Rewan. Iya. Sebentar. Pak Setu ini sebagai apa di sana? Saya sebagai pengelola Pak. Maksudnya ini maksud kami ini.
pengelola BUMDes ataupun Iya, pengelola BUMDes. Saya sebagai ketuanya. Pengelola BUMDes. Oh, nggih. Artinya kalau menurut saya nggih, terkait masalah itu kan tukar guling dan lain-lain itu sebenarnya jenengan tidak usah memikirkan, itu ranahnya pemerintah desa nanti yang mengupayakan untuk nggih. Upayakan untuk itu. Jadi terkait dengan itu nanti itu kan nanti lembaga desa yang ada, BPD dan lain-lain itu sudah mungkin merumuskan hal-hal terkait dengan tukar guling itu. Jadi itu nanti urusannya pemerintah desa. Jadi menurut saya kalau jenengan menurut saya lebih baik fokus di ini cara pengelolaan pasarnya. Nah, cara fokus kalau tupoksi jenengan ini karena pengelola BUMDes itu serahkanlah pada pemerintah desa, pasti nanti akan bisa. Nah, jenengan karena pengelola BUMDes konsen saja pada hal ini. Nanti karena ketika pasar itu sudah menjadi besar dan pasar itu sudah menjadi unit BUMDes, itu pasti kan nanti kan ada perubahan-perubahan. Jadi menurut saya, kalaupun terkait dengan yang sudah disampaikan tadi, apalagi di situ sudah ada embrio pasar, jadi embrio pasar ini memang diperlukan karena membuat pasar ini tidak semudah kita membalik tangan, karena kita juga perlu waktu. Perlu yonine tanai. Nggih, jenengan cukup, menurut saya cukup fokusin loh cara pengelolaan di pasar itu nanti bagaimana menjadi salah satu unit BUMDes yang bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Betul, tujuan kita ini memang untuk masyarakat, tapi filosofi BUMDes ini tidak hanya benefit ya, paling tidak kan ada profit gitu nantinya, mungkin pelan-pelan. Pas itu mohon nanti, jadi bisa lah nanti, kalaupun untuk terkait dengan perizinan dan lain-lain, itu sebenarnya bukan ranah jenengan, jadi bisa silakan nanti pemerintah desa pastilah bisa itu nanti. Jenengan tinggal fokus ini cara mengelola ini pasar ini bagaimana sih kita kelola, bisa kita besarkan dan nantinya bisa mendapatkan PAD untuk BUMDes, sebagian berapa persen untuk pendapatan asli desa, mungkin itu. Jadi paling enggak nih Pak, itu nanti paling enggak jenengan kan ada di FPI gitu. Iya. Nah, itu paling jenengan bisa nanti kita saling sharing-sharing kalau terkait dengan pasar desa gitu. Bisa saling sharing-sharing, saling berkomunikasi, posisinya di mana dan lain sebagainya, bentuknya seperti apa, pengembangannya seperti apa, nah, mungkin kita nanti saling bisa belajar bersama terkait dengan itu loh. Mungkin kalau terkait dengan perizinan dan lain-lain, tukar guling itu kami sendiri juga tidak paham, karena itu mungkin kalau dengan bagian dari pemerintah desa. Mungkin demikian, Mas Kurniawan. Iya. Maksud saya begini Bapak, karena itu dulu yang menggagaskan saya. Ketika saya nanti dijak rembuk sama Pak Kades, setidaknya di dalam forum ini kan saya mohon masukan. Ketika nanti saya dijak ngomong sama Pak Kades, setidaknya saya kan, oh begini loh Pak, kira-kira itu maksud saya. Jadi ada keseimbangan gitu Pak. Itu tadi perjalanan merubah lokasi itu harus ada perdes ini teruskan ke Pemda, nanti izin bupati Pak itu yang pasti. Oh iya Pak. Memikirkan. Tapi kalaupun itu untuk artinya untuk pemberdayaan ekonomi yang ada di desa, apalagi semangatnya kalaupun yang sementara ini kita pakai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, paling enggak untuk pemerintah kabupaten juga enggak akan mempersulit nggih Mas Kurniawan ya. Ya, setuju. Dan sebetulnya kasus seperti itu sudah ada contoh BUMDes Karangjati itu yang dipakai itu adalah yang parkir itu bengkoknya Kades itu. Bengkoknya Kades. Artinya begini, wes Kades harus bilang nih, silakan dikelola ini, bengkok saya, hasilnya paru nambah aku. Nah, diajak begitu aja. Daripada, nah gitu, misalkan keluar, izin bupatinya nggak keluar. Karena kalau pasar desanya di dalam gitu kan. Itu solusi pertama ya. Iya. Kan betul, itu mungkin solusi awal sebelum izin itu turun, ya. Iya, Kadesnya ini yang ayo Pak Kades longgo, bengkokmu digawe. Nah, ini nek mbok sewakno oleh piro? Oh, oleh 50 juta, wis. Ayo 50 juta ini disewakan untuk warga. Ya apa cek menghasilkan 50 juta. Tapi karena ini dikelola bareng,
jenengan tidak 50 juta, 20 juta. Ini yang terjadi di Karangjati. Tuh. Oh gitu ya Pak? Nggih, bisa tergantung deal-nya dengan pengelola dan pemilik lokasi. Saat ini kan bengkoknya Kades. Itu. Kadesnya jabatan yang tahun keberapa ini? Kedua Bapak. Sudah kedua ya. Oh masih bisa satu kali lagi. Iya. Ayo kayaknya. Tapi kalau Pak Kadesnya ini Bapak. Kalau untuk masyarakat dipersilakan tanpa dia sudah, tapi harus tetap hitam di atas putih, jangan kemudian hanya lisan. Oh gitu ya Bapak? Iya, malah enak itu Pak. Enak. Iya. Malah enak. Manut Pak, itu sampean sodori dokumen. Dokumen ini untuk Pak Eli itu punya itu. Siap Pak. Siap Pak. Iya. Ini iya Bapak, terima kasih Bapak. Iya, teman satu lagi Asus ini dari mana kayaknya belum bersuara. Iya. Mana ini Asus ini siapa ini? Galaxy hilang. Mas Tio, galaksinya hilang. Balik ke Omnibus Law yang tadi dititipi Bunda Ketua ya, rekomendasi atau bekal kita kepada beliau, napa iki? Pak Eli, Bu Wulan, Mas Tio, Pak Setu. Kalau saya, Galaksi. Halo, masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Boleh dong. Masuk. Om, nah ini Pak, dari Pak Saleh, Desa Rejoagung. Waalaikumsalam. Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso. Oh, benda besar. Benda besar. Dari sama? Sumberwringin Pak, Rejoagung. Desanya Sumberwringin. Rejoagung, kecamatannya Sumberwringin. Ngelola apa nih Pak Saleh? Untuk sementara simpan pinjam. Yakin simpan pinjam apa nggak meminjamkan tok? Simpanannya berapa? Kalau dana yang sudah kita kelola itu sekitar 65. 65. Simpanannya berapa Pak? Kalau meminjamkannya kan sudah 65. Simpanannya berapa tuh? Kita ada kendala di simpanannya. Nah, berarti bukan utang simpan pinjam. Jasa keuangan ya? Cuman ini kemarin, ya, kemarin kan kita sudah dikasih pembinaan dengan Bapak-bapak inspektorat untuk dialihkan ke pariwisata rencana. Padahal jasa keuangan itu masih sangat mulia loh. Benar. Ya Pak. Cuman gini Pak, bagi kita di desa kan gini. Visi misi kan yang ketiga kan harus ada visinya itu Pak. BCA itu dulu juga kecil loh Pak, modalnya juga 65 juta. Nah, cuman kita ada kendala itu. Nah, cuman saya berharap begini, ada beberapa kebijakan yang memang harus turun dari provinsi karena kita di desa ini kadang-kadang ribet dengan raja-raja kecil ini. Kebijakan apa lagi Pak? Karena maksudnya gini loh Pak, kita di desa ini kan ada Bapak Kepala Desa selaku pembina. Ya. Kenapa? Karena beliaunya itu adalah jabatan politis. Di awal tahun 2017 kita memang dikucurkan dana sekitar 25 juta. Setelah itu sampai dengan hari ini itu sudah tidak pernah lagi. Kalau seandainya mungkin dari provinsi itu misalnya Bondowoso, nanti kita kerjasama dengan Bondowoso, dianggarkan sekian persen dari dana desa itu kan wajib sudah, untuk BUMDes. Kan sudah itu undang-undang loh tuh. Itu realitanya, gitu loh Pak, realitanya di lapangan. Kalau realitanya berarti harus konsultasi dengan Bu Wulan itu. Itu.
Kadesnya harus berteman akrab dengan Bu Wulan itu. Sehingga kita di desa ini sampai dengan hari ini mati tak mau, hidup pun segan. Sayang Pak, ini yang di beberapa teman saya itu 60 juta. Dari program apa dulu Pak 66 jutanya tuh? Itu dari Jalin Matra. PK2. Provinsi. Iya. Jalin Matranya PK2 ya Pak? Iya, PK2. Anak buah ya Pak Kurniawan ini. Gak anak buah, gak ada bapak buah. Oh. Dewe iki remeyan-rempeyek, kacang saya lumayan, Pak. Iya, ya, Pak Saleh. Iya. Kayaknya semuanya sudah proper kalau di provinsi ini kayaknya tuh. Berarti ya permasalahannya Pak Kadesnya panjenengan itu harus berteman dengan Bu Wulan, itu biar ketularan aura positifnya Bu Wulan ini. Bener itu Pak. Kayaknya perlu dipanggil khusus itu Pak. Wah, iya Pak, setuju. Diundang aja itu Bu Wulan ke Benda Besah itu, jadi narasumber peningkatan kapasitas perangkat desa kata. Biar dialokasikan itu Pak Eli aja bolak-balik itu terima ADD DD-nya itu masuk berapa kali. Mas Tio sudah cair ya yang kemarin Mas Tio? Apa ini Pak? DD sampean cair apa Pak itu Pak? Ya itu sing gawe toko itu. Toko yang baru. Oh, penyertaan modal. Nah iya, penyertaan modal. Nah itu Mas Tio aja 2019 Pak, 20 enggak? Loh, apa? Wifi terus kenapa Mas? Jadi kita di BUMDes Wifi 2021 ini sudah iya. Kalau bisa sudah tidak mendapatkan penyertaan modal, Pak. Oh iya. Jangan sampai mendapatkan penyertaan modal dari desa berupa uang tunai. Desa cukup memfasilitasi fasilitas penunjang. Ya nggak apa-apa kan ya tetap harus dicatat sebagai penyertaan. Gak ketak meja kursi etalase itu. Iya, betul. Jadi kalau di kami sampai 2022 2021 itu kita mengajukan fasilitas penunjang yang kita nanti di laporan tentu diaset menjadi penyertaan modal. Bikin toko online-nya sudah atau Mas kemarin? Iya, Mas Tio. Ye. Warlanya sudah di online. Jadi alhamdulillah. Kan berarti. Oh iya, toko online Mas Pak Kurniawan kemarin katanya menawarkan aplikasi toko online. Monggo. Iya. Jagung. Jadi kalau teman-teman berminat bisa membangun sendiri. Iya, sumber dengan saya kirim nanti di grup ya Mas, yo aplikasinya. Terus saya pengen ya, itu ya. Kasih kisi-kisi dulu Pak. Jadi yang pertama, kalau sekarang ini kan penjual, kalau di Gresik itu sudah menggunakan Peken ya, menggunakan aplikasi Peken. Yo. Di pembeli itu tetap ada di rumah, barang di toko itu ada di BUMDes dan ada di masyarakat. Nah, pembeli warga desa yang punya yang pengen jadi konsumen, install aplikasi yang sampean buat tadi. Itu. Di aplikasi sampean bangun dulu, artinya sampean punya Tokopedia sendiri. Punya Tokopedia sendiri. Gitu. Punya Tokopedia sendiri. Yang bangunnya gampang. Yang penting sampean siap dengan ikon, siap dengan barang yang mau dijual, harganya berapa, foto barangnya, lalu di-create aplikasinya. Nah, setelah aplikasi terbuat, aplikasi itu di-share ke warga desa, sehingga warga kalau mau belanja ya lewat aplikasi itu barang sampai di rumah, di depan rumah. Belonjone dari dalam rumah. Kayak gitu. Sebetulnya apa saja yang apapun yang pengen sampean jual, masukkan ke aplikasi itu. Yang sudah ada contohnya, sampean bisa lihat di website
saya share di chat ya. Itu Jayandaru Bandeng. Jayandaru. Itu aplikasi di websitenya dia ada menginstal aplikasi yang bisa belanja bandeng dari rumah. Dan APK-nya itu berbasis Android. Jadi Bu Wulan gitu tinggal motreti barang dagangane warganya saja. Ini tak foto kabeh. Foto, lalu harganya berapa? Misalkan beras, ya Bu Wulan harus tanya rego kulaane gitu kan. Iki kulak loh aku gitu. Kan nanti harga jualnya ditulis di aplikasi itu. Gitu juga Mas Tio. Tapi toko sampean kan sudah bandrolan semua atau Mas Tio? Ya udah, barang yang di toko dipindahkan ke aplikasi itu. Terus aplikasi tadi nanti keluar APK. Jayandarubandeng.com itu. Ya, itu salah satu contoh. Salah satu contoh itu yang sampean lihat adalah namanya landing page-nya. Landing page. Di dalam landing page itu nanti ada link ke aplikasinya. Itu di pojok kanannya itu ada install aplikasi. Nah, sampai nanti bisa membuat aplikasi yang bisa diinstal. Nanti namanya itu nama toko online sampean, kemudian nama produk yang di situ juga produk sampean. Jadi kita memindahkan Tokopedia, memindahkan Bukalapak ke HP atau di laptop jenengan. Mengelolanya bisa lewat dalam link pun di chat ditulis. Oke, link aplikasi yang nanti bisa diinstal, saya share ke di-share di FBI saja Mas Kurniawan. Ya, karena itu ya, Kabupaten Malang di FBI ya. Kabupaten Malang ini ada beberapa desmat yang besar-besar loh, kayak Tawanggros dan Sajimat ini. Ya, yang itu yang harus kita temani. Kita temani Banterendi. Gitu. Iya. Bisa membuat kita berteman. Iya, berteman aja, jangan bersaing, berteman. Sampeyan gula rego piro gitu kan. Sak kilo piro? 12.000 ya wis aku 11.900 gitu. Gitu. Jangan nemen-nemen bermusuhannya, bertemannya ya begitu aja caranya. Pak Kur. Bulan J. Masukan Pak Kur, J. Pak Kur punya program itu luar biasa, ya apresiasi. Apakah program untuk membangun kekuatan bagi teman-teman ini sudah dibentuk dalam suatu bentuk pelatihan ya yang nanti secara teknis agar teman-teman itu bisa dengan mudah mengaplikasikan. Ya, kalau seperti ini mungkin hanya teman-teman tertentu aja yang bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kur. Nah, kalau saya cermati dari apa yang dijelaskan Pak Kur, kami itu punya program Fulfillment Center. Nah, Fulfillment Center ini itu sejenis, kayaknya sama deh kayak punya Pak Kur, hanya saja ini ya dikemas dalam bentuk pelatihan ya nanti kapan kita ketemu sama teman-teman buat per klaster atau bagaimana untuk memberikan pemahaman seperti yang disampaikan Pak Kur kepada Mas Tio ya agar teman-teman ini semua memiliki pola pikir yang sama, berteman yang sama, jadi tidak ada daya saing di sini. Yeah. Jadi bagus sekali Pak Kur, itu kami lagi kerjakan dengan teman-teman politeknik yang ada di Madiun. Jadi namanya Fulfillment Center, ya. Jadi mengotonomi daerah, mengotonomi desa agar di desa itu tidak belanja keluar, tidak menggunakan marketplace yang ada, tetapi menggunakan marketplace otonom. Intinya seperti itu. Betul, punya Pak Kur itu seperti yang kami kerjakan. Nah itu nanti mungkin dikemas dalam bentuk pelatihan. Lah akhirnya kalau EDW teko nenggi, ayo berbagi sedekah ilmu, intinya kayak gitu. Siap. Itu. Ayo. Nah kekuatannya di situ salah satunya. Terus yang Pak Saleh, salam kenal Pak Saleh.
Ya, saya Bu Erni, Pak Saleh, kebetulan saya juga punya adik di Bondowoso. Ya, siap Bu Wulan. Kalau Pak Saleh terkendala dengan simpan pinjam yang dikerjakan, buka boleh. Demon buka boleh. Udah buka semua, tidak usah buka ya. Ya, Pak Saleh, backsound-nya ini lebih dominan daripada suaranya Pak Saleh. Saya mute ya. Bulan, monggo. Oke. Pak Saleh, saya tertarik ya, mungkin nanti kita bisa diskusi ya tentang simpan pinjam. Ya Pak Saleh, tentang simpan pinjam yang dikerjakan di BUMDES-nya Panjenengan. Ya, bagaimana solusinya ini biar nanti kalau sesuatu yang bagus itu kan tinggal nyontoh aja. Tapi kalau ini yang kondisinya masih harus dibantu, ini nanti dibuat ditata kembali supaya nanti bisa menjadi yang lebih baik dan itu bisa menjadi contoh yang lebih baik. Nggak apa-apa Pak, kita diskusi Pak untuk simpan pinjam. Kalau simpan pinjam kan nggak beda jauh dengan koperasi ya Pak. Ya, koperasi simpan pinjam. Jadi mungkin Pak Kur, Pak Eli, Mas Tio, kemudian Pak Nono dan teman-teman sekalian yang ada di sini. Yang saya maksud membangun kekuatan di sini, ayo kita sama-sama kayaknya itu SDM-nya ayo kita bangun yuk sama-sama, gitu aja sih. Kalau saya sih sederhana sekali Pak Kur, ya Pak Kur punya skill di sini, Mas Tio punya skill di sini, Pak Eli yang bisa ngayomin teman-teman. Ya, mungkin saya tadi mendengarkan dari Pak Stu, Pak Hadi ya. Tadi ada Ibu Ketua memaparkan sedemikian ya, supaya apa yang diinginkan kita, kayaknya kalau kita itu bisa setara dengan minimal koperasi dengan PT dan CV, itu kayaknya kita lebih lebih cepat geraknya. Kalau saya mengamati seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai terjadi seperti yang dialami Pak Saleh. Ada raja kecil, saiki si usum tuh Pak, raja kecil gitu Pak. Mohon maaf. Udah besar masih Bu. Kapal kuda gitu, masih. Kapal kuda masih jangan. Kecuali Pamekasan, Sumeneb itu sudah berkurang. Sampang, Bangkalan, Kuda Besar, Situ Bondo. Nah, berarti kita harus, Pak Eli kita punya ini ya nanti kesempatan untuk diskusi di forum yang lebih kecil untuk bisa itu ya Pak Eli. Mudah-mudahan Pak Eli bisa membantu Mas Tio, Pak Kur. Ya, memang harus coaching klinik lebih intens. Jadi saya tidak bisa kalau secara sporadis begini. Ya. Terus istilah saya itu tak keloni gitu. Mereka tak keloni, ya mesti kok tadinya gak api gitu ya. Gitu. Jadi misalkan, oke Pak Pur saya serius ini, tak keloni Mas sampean gitu. Ya. Jadi kalau di keloni kan saya harus tidur di rumahnya Mas Tio gitu. Mangan ngombeku melok sampean Mas Tio gitu. Jangan dimut. Ya, malah lo kasar gini ya omong. Jadi gitu. Pak Saleh, maaf ini. Pak Saleh. Ya. Mohon maaf ini. Suara di belakangnya Pak Saleh itu lebih dominan daripada suara Pak Saleh sendiri sehingga enak. Iya, jadi ketika melakukan aktivitas Zoom itu enak. Lebih sepi gitu. Gitu kayaknya Pak Saleh. Pak, cuma saya titip ke Bu Erni. Sempatkan waktu untuk silaturahmi ke Rejo Agung. Pak, itu kalau dari Kampung Arab jauh enggak tempat Bapak? Oh, dekat. Kira-kira berapa kilo, Mas? Dari mana? Kampung Arab. Oh, dekat sekitar 20. Sekitar 20 kiloan. Lumayan, Pak. Ya, 20 kilo itu ya seperti dari tempatnya Bu Erni ke Mojosari, ke Prambon. Dekat, Pak. Apa nanti langsung bisa dijemput, Bu? Siap. Salah, Pak. Nanti kita ini aja ya, Pak Wapri dulu ya. Ininya bagaimana, ya kan? Nah, nanti ya ada apa? Ya, semacam coaching katanya.
Kucing Pakistan, kucing Anggora. Ora, no. Iya. Mangga. Kalau di Rejo Agung ada kucing Arabica, Bu. Tak kopi dah itu, Pak. Iya, kucingnya cuma Arabica. Iya. Saya pikir, iya. Oke, lumayan ini ada sinergi Bu Erni, Pak Soleh. Mas Pras, kalau memang itu serius, sudah saya kirim. Pak Eli sudah saya kirim lewat linknya lewat grup. Yang pengen lebih mesra, ya itu tadi dikeloni secara seksama. Gitu. Artinya ini Pak. Paling enggak Oke, sudah. Pak Saleh, maaf, ini saya mute ya Pak Saleh. Monggo Pak Eli sudah. Maaf Pak Saleh. Pak Saleh saya mute dulu ya Pak Saleh, jangan dinyalakan dulu mic-nya. Karena suara dari Pak Saleh menutup suara yang lain. Silakan Pak Ali. Oke, jadi ini Mas Gunawan, artinya yang pertama terkait dengan Zoom kita malam ini kan ada beberapa hal. Memang ini hanya sekedar ngopi santai, sharing santai. Harapannya nanti ini tidak berhenti sampai di sini. Artinya nanti jenengan juga bisa memfasilitasi. Mungkin ini kan Zoom yang pertama, nanti ada kedua, bikin series gitu ya. Nanti dengan tema lebih tematik. Artinya mungkin yang kedua nanti topiknya ini. Yang ketiga Zoom ini topiknya ini. Yang keempat topiknya ini. Jangan sampai terhenti ini. Terus nanti barangkali mungkin jenengan bisa memfasilitasi Zoom dalam satu kabupaten karena ada kepentingan di kabupaten tersebut. Misalnya program-program jenengan di dalam satu kabupaten, misalnya di Malang atau di Lamongan, di Masio, di mana itu bisa jenengan fasilitasi. Nanti mungkin kan teman-teman juga membutuhkan Bu Yusi terkait dengan Bu Yusi juga membawa agenda, jenengan membawa agenda, artinya di samping dalam skala besar tingkat provinsi, kami ini ingin nanti ada, ya itu tadi mungkin klasternya ini per kabupaten. Jadi mungkin di Kabupaten Malang, ini dengan Bu Yusi atau Bu Erna sebagai ketua, Bu Bunda sebagai ketua FPI nanti memfasilitasi di salah satu kabupaten. Karena mungkin ada kepentingan di sana yang mendesak, harus dijalurkan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Kalaupun yang pertama, karena kita ini awal mula zooming terkait sharing berbagai macam hal, enggak apa-apa. Harapannya nanti suatu saat itu kita bisa topik tematik ya. Topik di Zoom minggu ini topiknya ini, Zoom minggu depan topiknya ini. Ya. Nah, biar kami juga bisa mempelajari hal-hal yang terkait tersebut. Itu yang pertama tadi. Yang kedua terkait dengan mungkin berbagai macam program atau aplikasi yang bisa aplikasikan di BUMDes di salah satu kabupaten, misalnya dengan tadi ada aplikasi yang sudah dipergunakan Mas Dio. Itu misalnya kami di Kabupaten Malang ingin, karena kebetulan saya ketuanya Forkom di Kabupaten Malang, Forum Komunikasi BUMDes Kabupaten Malang. Ya. Artinya di Kabupaten Malang kami kan tahu unit-unit yang moncer di Kabupaten Malang, karo wisata, ada Bocor Kidul, Bonpring, dan lain-lain. Kalau untuk aplikasi toko yang bisa yang digunakan tadi, itu di kami ada BUMDesMat yang juga cukup moncer, ada 2. Kita punya Tawang Gross dan kita punya Sajimat. Sajimat ini dipakai saji, Tawang Gross ini digunakan. Nah, begitu. Sekarang ada yang juga besar namanya Sajimat, dipakai saji. Nah, iya. Artinya kami bisa membantu, memfasilitasi, mengkomunikasikan kepada teman-teman yang berkaitan dengan aplikasi yang baru dan lain-lain demi lebih maju di kabupaten kan juga bisa. Tidak hanya berlaku di Kabupaten Malang, mungkin nanti ada di kabupaten lain, Blitar, Lampung, dan lain sebagainya. Harapannya adalah itu. Karena kami sekali lagi kalaupun ada di FPI di provinsi ataupun di kabupaten itu kami memang visi dan misi ini paling tidak ini kita
memfasilitasi, memediasi hal-hal yang terkait dengan program bisa nyampe langsung ke bawah. Juga kami memfasilitasi, memediasi teman-teman yang di BUMDes di desa ini ada kendala apa sih? Itu kita sampaikan ke atas. Kita fungsinya kan di situ. Betul. Ya. Ini, Oke. Mungkin nanti bisa ya. Jadi siap. Jadi dua cita-cita itu, cita-cita yang pertama sekali lagi itu bisa terwujud juga kalau ada dua arah. Jadi tidak bisa hanya satu arah given, tapi juga ada ada take and give, ada share and receive. Ya, ada take and give-nya, ada share and receive-nya. Gitu. Artinya ada yang ada permintaan. Kemudian ketika ada permintaan pasti penawarannya akan ada. Gitu kan. Ini tadi kita mencoba menciptakan penawaran. Begitu juga saat ini. Seperti apa permintaannya? Gitu. Nah, cita-cita yang pertama, kalau memang ini dibuat series, barangkali nanti bisa dibawa ke diskusi lewat WAG. Ini mau recurring, ya, berulang pada, misalkan ini kan Sabtu. Ya, kalau seminggu sekali capek atau bosan, Pak. Di Jakarta sekarang webinar itu trennya menurun. Wis, gak asik lagi. Pokoknya tinggal mengolahnya saja. Saya masih bisa asik karena bisa saya pakai. Misalkan saya kasih game itu saya tetap bisa main Pak Eli walaupun online gitu kan. Serta terlibat. Tapi nanti, ya itu. Jadi bisa tetap interaktif. Tinggal stylenya. Sekarang saya nggak bisa berikan karena saya butuh masukan. Jadi kalau memang itu tematik itu bisa dibuat dengan. Tapi narasumbernya ganti-ganti. Suatu saat Pak Eli yang jadi narasumber. Suatu saat Bu Yusi menjadi narasumber. Jadi share-nya nanti suatu saat ya kita share pasti akan kita receive, nggak tahu kapan. Mas Tio dengan kontennya apa yang bisa di-share nanti. Jadi gantian salah banyak di antara kita itu jadi yang melakukan sharing. Saya siapkan forumnya. Ini Sabtu minggu ke 2, 3, 4 dalam bulan ini ya. Minggu Itu ketiga. kita recurring. Sabtu minggu ke-4 bulan yang akan datang. Sudah mulai tematik Pak Eli ya. Nah, pulaan temanya, belanja temanya ya mulai dari sekarang sampai menjelang minggu ke-4, Sabtu minggu ke-4 bulan yang akan datang. Belanja temanya. Nanti saya siapkan ruangannya. Ruangan virtualnya saya siapkan. Narasumbernya juga monggo kita kulaan. Dari kita saja sendiri dulu. Pak Eli nanti temanya monggo diusulkan, Pak Pras, Mas Tio apa unggulan monggo atau nanti by request. Mas Tio, sampean ngobrol tentang ini ya. Bagaimana warlanya gitu. Pak Eli, pasar ini ben rame kayak gimana? Unggulan bagaimana mendorong pemerintah desa agar bisa bergerak. Contoh-contoh temanya kayak gitu. Seperti itu Pak Eli ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang mau lokal, saya siap. Yang penting ada request dulu. Ada request. Mas Tio, kalau ada request, Pak, ini mau di-coach lebih dalam. Oke, request saja kita schedule, baru kita runningkan. Sekarang ini saya sudah sedang berjalan dengan Ketapang Rame Trawas. Ini mereka tak ungkeri, Pak. Saya coach agar akuntansi mereka genah. Akuntansi mereka sesuai kaidah. Dan saya siapkan mereka alat bantu digital. Jadi akuntansi ini insya Allah tidak salah. Emang kemudian usahanya gede, akuntansi ini keliru. Ajur itu. Seperti itu. Terus desa yang kedua di Pasuruan. Tapi sekali lagi, by request. Kayak dijaluk, saya diam. Gitu. Kalau Pak aku, oh ya, kalau saya ada, saya bisa, saya insya Allah tidak medit. Kayak gitu, teman-teman sekalian.
ada tadi closing statement-nya Bu Wulan sudah, closing statement-nya Pak Eli sudah. Mas Tio. Nggih. Ngeten, ini tadi sekedar menyimpulkan dari obrolan dari teman-teman yang semua ini. Sebetulnya ada tiga obrolan penting. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita di sini sudah sepakat, hampir semuanya sepakat menunggu aplikasi di Undang-Undang turunannya sambil mempelajari. Yang kedua, usulan dari Bu Wulan ini sangat menarik. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita di FBI Jawa Timur, kita bersama, bahwa beliau mengusulkan bahwa kita semua ini punya kekuatan yang mempunyai unggulan di bidang masing-masing. Pak Kurniawan di bidangnya akuntansi, Pak Eli Pasar, Bu Nono, Bu Wulan, dengan semuanya itu harus disatukan. Kita masih menjadi lidi-lidi, belum disatukan menjadi sapu. Nah, itu butuh forum untuk menyatukan sehingga menjadi satu kekuatan. Nah, itu nanti akan roadshow kalau menurut Bu Wulan. Menurut Bu Wulan itu adalah catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, tema dari Pak Eli, Zoom meeting yang tema-tema 1, 2, 3 yang disambut oleh minggu keempat di tiap bulannya itu harus ada juga tim media ini pun, Bapak. Jadi kita kelemahan, yang pertama ini kan memang saya ngobrol santai ngopi gitu kan. Tapi kenapa pesertanya 9 orang di antara grup yang sekian puluh orang, sekian ratus orang itu kan karena 77. media kita FBI itu 97 ya. Nah, itu banyak belum ada tim media. Tim media niku gawe sekitar brosur, gambar-gambar yang menarik atau seperti apa. Itu kita kurang. Jadi ketika besok sudah mulai tematik, kita harus punya tim media yang bisa mempublikasikan lebih militan. Kalau sekami ada usulan yang penting, kalau saya pribadi yang terpenting adalah bagaimana semangat kami, semangat Bu Pak Eli, semangat Bu Wulan, semangat Pak Soleh ini jangan sampai tidak terwadai atau jangan sampai semangat ini mengendor, karena saat ini kami mempunyai semangat kuat-kuatnya. Nah, ini harus ada satu tali yang mengeratkan sehingga menjadi satu kekuatan. Ngoten mawon Bapak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pak Setu, ada yang mau disampaikan? Kelihatannya ngikut aja Pak, sudah bagus ya programnya. Greg, ya. Pak Saleh, ada yang mau disampaikan? Aku wae, tapi sing terakhir. Nah, untuk sementara saya masih ikut aja dulu Pak. Cuman gini Pak, yang 1 bulan 1 kali nanti paling tidak kita serap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya Bunda Erina sudah fokus di meeting sebelah. Pak Sunu ini mohon maaf. Dia boleh mengganggu sebentar. Mau bicara. Oke. Tadi saya harap juga sambil sambil mikrofon speaker di gadget satunya tetap menyala. Saya pikir sudah pireng ya Bunda apa yang disampaikan teman-teman. Nanti recorded saya naikkan ke YouTube, saya share ke link tertentu. Ya. Saya link tertentu. Notulennya sama YouTube-nya ya. Saya berikan link YouTube. Yap. Saya pikir itu teman-teman, kita sudah running 98 menit lebih, hampir 100 menit. Terima kasih Pak Sunu atas atensinya. Saya pikir kita close dulu dengan membawa 3 agenda yang sudah kita note tadi. Matur nuwun sudah memberikan respon pada undangan ini, dan
belanja idenya 1 bulan ke depan ya, Pak Eli, Bunda. Ini agar forum ngopi teman-teman FBI untuk berikutnya ada temanya. Nggak tahu temanya, perjalanan beberapa hari ke depan sambil belanja. Ini barusan ada yang presentasi tentang BUMDes di Cipta Kerja. Bagus sekali idenya, nanti saya bicarakan nanti. Okay? Siap, terima kasih. Kita tunggu oleh-olehnya. Okay. Siap, kita tunggu oleh-olehnya Bunda ya. Kita tunggu oleh-olehnya. Siap, terima kasih Pak Sunu. Terima kasih teman-teman yang lain. Matur nuwun, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sehat terus, sukses dimanapun kita berada. Matur nuwun.